Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtil wahyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis syuhada'is salihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin wa bihaqqil qur'anil 'azim. Istajib du'ana ya Allah ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin 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 ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Fattahu iftah lana futuhal arifin ya Alimu allimna bi'ilmin nafi ya Khabiru ahbirna min kulli syai ya Mubinu bayyin alayna kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatid, para pemangku jabatan. Ya, di sini ada Pak RW, para bapak, ibu, jamaah Majlis Al-Hafi, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini diperkenankan bisa melaksanakan silaturahmi, silatul ilmi dan silaturruhi, terlebih setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan kita berada di bulan Syawal. Oleh karena itu, di muqaddimah ini tentu yang pertama saya ingin sampaikan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan
kita berada di bulan Syawal ini betul-betul berhasil melaksanakan latihan kewajiban ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para bapak, ibu, jamaah Majelis Al-Hafi yang saya hormati dan Allah muliakan, ini mengisi kajian atau majelis ya, yang tadinya saya kesini pengen silaturahmi saja, pengen lebaran saja gitu. Silaturahmi ke Pak Haji Nasri dan juga jamaah ya, yang intinya bagaimana kita bersilaturahmi ya, dengan meningkatkan ilmu dan kondisi spiritual atau kondisi ruh kita, batin kita, hati kita, yang tadi dalam salah satu syair ditujukan pengajian ini untuk membersihkan hati gitu. Dan ini tentu qad aflaha man zakkaha, bahagialah ya, orang yang bisa menjaga kebersihan hati, nah gitu, menjaga kesucian hati. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah jaga hati kita sehingga betul-betul bisa suci ya, sebagaimana kembalinya kita ke Idul Fitri gitu ya, kepada kesucian. Nah, selanjutnya dalam mengisi ini sedikit ingin saya sampaikan dalam rangka nasihat untuk diri saya juga untuk jamaah, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita agar bagaimana Ramadan ini tidak hanya berhenti sebulan ya, tapi bisa menjadi pendamping kita di bulan-bulan di luar Ramadan. Artinya bahwa Ramadan ini nilai-nilainya harus kita hadirkan sepanjang tahun. Kalau puasa sepanjang tahun kayaknya semua pada nolak gitu ya, pada melipir gitu ya. Tapi kalau diminta menyajikan atau menghadirkan nilai-nilai Ramadan di sepanjang tahun, mungkin masih insya Allah lah gitu. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi adalah dengan pertama berpuasa di bulan Syawal ya, berpuasa di bulan Syawal dengan puasanya tidak 1 bulan full, tapi cukup mengambil 6 hari selama bulan Syawal. Yang 6 hari ini itu untuk menggenapkan nilai berpuasa sepanjang tahun. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang saya yakin semua jamaah sudah hafal, man shoma ramadhana sumatba sitta min sawalin paka'an nama yasumu dahri kulliha ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan selanjutnya diikuti itu puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Nah, di sini Kanjeng Nabi menggunakan kalimat kasaumi dahri kulli, seperti puasa sepanjang tahun. Namanya kata seperti berarti tidak seperti puasa sepanjang tahun berarti tidak puasa kan, seperti puasa padahal kan tidak. Nah, gitu.
secara fisiknya, secara dohirnya, secara syariatnya kita tidak puasa sepanjang tahun. Karena tadi saya tanya, kalau disuruh puasa sepanjang tahun mau nggak kan gitu? Pada enggak kan gitu. Nah, tapi gitu, walaupun kita tidak puasa sepanjang tahun, tapi nilainya gitu ya, dianggap kita ini berpuasa sepanjang tahun. Nah, gitu ya. Kalau dalam syariat memang tidak boleh kita puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan ada Tasyrik. Itu tidak boleh dipuasai. Nah, kalau sepanjang tahun kan berarti semuanya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Namun kalau kita mau puasa itu monggo saja itu ya. Nah, tapi yang paling afdol kata Nabi Muhammad, kalaupun kita mau mengisi kehidupan kita sepanjang tahun dengan puasa, ya minimal diganjilkan atau diselang-seling. Yang ini namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka. Di sini jamaah ada yang puasa Daud tidak? Alhamdulillah. Gitu. Senin Kemis juga jarang ya gitu. Ya memang Senin Kemis memang jarang gitu. Senin Kemis ya, gitu. Ya minimal puasa Ramadan dan puasa Syawal 6 hari. Nah, 6 hari ini ya bisa berturutan atau bisa selang-seling sepanjang bulan Syawal. Gitu. Ini Syawal sudah hari ke berapa? 18. Gitu. 12 hari itu. Mas, kalaupun kita di puasa Daud kan bisa tuh. Hari ini puasa, besok enggak gitu ya. Nah, itu masih bisa. Gitu. Nah, bagaimana kalau umpama tidak bisa? Gitu. Nah, kita kan biasa gitu, nyari amalan yang sedikit tapi bisa sesuai gitu ya. Kalau memang kita tidak bisa, kalau tidak 6 hari kita tidak bisa, cobalah 1 hari gitu. 1 hari di bulan Syawal gitu. Dengan niat menghormati dan mentaati serta melaksanakan anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita niat menghadirkan Ramadan sepanjang tahun. Nah, terus kenapa kita harus menghadirkan Ramadan sepanjang tahun? Karena supaya kita mendapatkan keberkahannya, keberkahan yang ada di bulan Ramadan gitu ya. Hal ini sebagaimana kata malaikat ya, disampaikan, lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannauna as-sana kullaha Ramadan. Kalau seandainya manusia, ya kita gitu ya, kata malaikat itu, kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka ia akan mengharapkan, akan minta kepada Allah bahwa Ramadan itu sepanjang tahun. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu gitu ya, kita menyadari gitu apa yang ada di Ramadan, maka Ramadan itu kita akan minta kepada Allah sepanjang tahun. Pokoknya 12 bulan itu semuanya Ramadan. Nah, gitu. Ya untungnya kita nggak tahu memang gitu. Kita aja nggak tahu gitu, akhirnya ya gitu ya. Tapi kalau umpama kita tahu, maka kita akan minta Ramadan itu terus menghadiri kita, mendampingi kehidupan kita siang dan malam sepanjang kehidupan kita. Apa saja yang ada di Ramadan tentu banyak. Yang jelas saja kan kita sudah mengenalnya. Di awalnya rahmat, pertengahan magfirah, di akhir itkun minannar. Itu bahkan ada malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang itu dicari-cari kan gitu. Namanya Mbak Lailah, Mbak Lailah itu kan dicari-cari gitu, Masya Allah. Nah, kalau umpama kita dapat gitu ya, bisa beribadah pada malam itu, maka
1000 bulan kita ternilai ibadah. Yang 1000 bulan itu kalau dikonversi atau dibawa dihitungkan ke tahun itu kira-kira 83 tahun. Di sini ada yang usia 83. Ini sesepuh kita ini berapa? 80 tuh. Masih kurang 3 tahun tuh. Masih kurang 3 tahun. Nah, 83 tahun itu selamanya beribadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi, dan tidak ada putusnya gitu loh. Tidak ada putusnya. Nah, gitu. Ini kalau saya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu enggak lah gitu ya. Ya itu kan 24 jam aja, dari 24 jam berapa jam yang dijadikan ibadah. Kalau yang wajib saja sholat 5 kali, itu 1 kali kira-kira berapa menit. Kalau kita jadikan gitu ya 5 kali itu, ada nggak 1 jam? Hah? Ya, gitu. Ya paling tidak 25 menit lah gitu ya, gitu. Subuh 5 menit gitu ya, 5 menit juga kayaknya Masya Allah kan. Dan ini bernilainya 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Jadi, itu keberkahan yang menyertai. Dan yang selanjutnya, yang paling utama adalah malaikat senantiasa mendampingi kita dan mendoakan kita. Itu yang paling utama. Dan tentu banyak lagi. Ya, surga dibuka, neraka ditutup, gitu. Syaitan itu dibelenggu dan sebagainya. Banyak keberkahan-keberkahan yang itu tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Nah, kalau seandainya gitu ya, manusia tahu gitu ya, keberkahan di bulan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan selain yang tadi disebutkan gitu ya, yang oleh Nabi disebut, maka manusia semua pengen selamanya hidup itu di bulan Ramadan. Semuanya bulan Ramadan. Nah, terus bagaimana caranya? Ya tadi pertama adalah bagaimana kita berpuasa di bulan Syawal. Kalau tidak bisa 6 hari, berapa kali? Sehari. Dengan niat kita melaksanakan sunnah dan perintah atau anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan mudah-mudahan kita masuk kepada orang-orang yang merindukan bulan Ramadan sepanjang tahun. Ya, kalau yang tadi puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa sepanjang tahun. Tapi kalau yang puasanya 1 hari, ya seperti orang-orang yang merindukan Ramadan sepanjang tahun. Karena di kalangan ahli ibadah, Bapak Ibu semua, ketika Ramadan itu meninggalkan kita, itu orang-orang yang tertentu sudah langsung merindukan kembali akan hadirnya bulan Ramadan. Nah, gitu. Jadi ketika pas diumumkan oleh sidang isbat itu, agama itu besok ditetapkan Idul Fitri gitu. Nah, bagi orang-orang tertentu bertakbirnya itu dilandasi dengan satu bersyukur, yang kedua memohon kembali untuk bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Gitu. Ya kalau saya ya pas takbiran, alhamdulillah besok nggak puasa gitu, besok dapat kupat, dapat makanan kupat, opor dan sebagainya gitu. Nah, tapi bagi orang-orang tertentu itu ingin kembali masuk ke bulan Ramadan, jadi rindu terus. Nah, kalau kita kan paling tidak biasanya gitu, umumnya itu kan 3 bulan sebelum Ramadan, yaitu pada bulan Rajab. Nah, kan gitu.
di mana kita berdoa Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Kan ada kalimat wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Yang paling kita ingat di situ. Itu pun juga kalau pas rajabannya ikut rajaban gitu ya. Ada yang ngajarin doanya kan gitu. Nah, kalau yang lebih yang khusus gitu, kalau ada umum, ada khusus, ada khusus dan ada khusus. Nah, yang umum itu paling tidak ingat merindukan Ramadan 3 bulan. Nah, ini udah umumnya orang mukmin nih. Yang khusus itu 6 bulan, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Jadi ketika Maulid Nabi itu langsung ingat, oh ada ajaran Kanjeng Nabi yaitu bulan Ramadan. Minta kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Nah, itu yang khusus. Yang khusus itu dari mulai takbiran Idul Fitri sudah ingin kembali masuk ke bulan Ramadan dengan berdoa Allahumma kama balagtana ila syahri Ramadan fi hadisana faballighna ila syahri Ramadan fi sanatil mukbilah. Ya Allah, sebagaimana Engkau hantarkan kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan di tahun ini, maka hantarkanlah kami ke bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Saya ingin tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin pas Idul Fitri baca doa itu tidak? Belum diajarin katanya gitu. Oh ya, memang itunya kelasnya mungkin kelas khusus lah gitu. Jadi itu orang-orang yang tertentu sudah mulai. Nah, inilah yang digerakkan atau yang mengikuti apa yang dirindukan oleh para malaikat. Nah, kalau umpama kita minimal kita bisa berpuasa 1 kali saja di bulan Syawal dengan niat, ya, diniatkannya saya melaksanakan puasa ini mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menginginkan digabungkan dengan orang-orang yang merindukan Ramadan sepanjang tahun. Maka nanti akan digolongkan dengan orang-orang yang rindu kepada Ramadan sepanjang tahun. Nah, ini ada kesempatan Bapak Ibu, ya, 12 hari lagi, ya, ambillah 1 hari ya. 1 hari. Wah, 1 hari juga susah ini, apalagi sudah Lebaran terus-terusan makan-makan terus gitu ya. Nah, gitu. Susah, apalagi kan di Indonesia ini hebat gitu ya, silaturahmi halal bihalal itu tidak hanya bulan Syawal gitu, setelah bulan Syawal pun masih ada halal bihalal itu gitu ya. Dan halal bihalal intinya makan-makan gitu. Nah, terus gimana kalau kita umpama kita tidak bisa 1 hari, maka ada kesempatan bagi kita, yaitu mendoakan orang yang berpuasa di bulan Syawal. Nah, kira-kira ini bisa nggak kalau ini? Kalau nggak bisa, wah gimana gitu ya. Doanya gimana? Doanya pakai bahasa Indonesia saja, bahasa Betawi saja lah, bahasa gitu. Yang intinya apa doa itu? Ya Allah, semoga Engkau menerima orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal. Nah, gitu aja. Ya Allah, terimalah puasanya orang-orang yang berpuasa sunnah di bulan Syawal. Kalau kita mendoakan begitu, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Gitu ya. Didoakan oleh malaikat, ya Allah, semoga Engkau menerima doanya dan jadikanlah ia sebagai bagian dari orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal. Walaupun kalau tingkatannya gitu ya nggak bisa sama gitu ya, gitu, derajatnya masih nggak bisa sama, tapi paling tidak kan kita nyantel gitu ya, nyantel aja gitu. Jadi bisa, memang begitu ya, dalam ini dalam Al-Quran itu disebutkan ya,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu ya saja. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman ya, dan selanjutnya mengikuti turunannya itu ya, turunan anak cucu dan sebagainya kepada keimanan orang-orang beriman itu, maka orang-orang itu akan digabungkan dengan keturunannya. Nah gitu. Jadi orang yang beriman, orang tua kita yang beriman atau sesepuh dan sebagainya, itu nanti kalau diikuti keimanannya maka akan digabungkan dengan keturunannya. Nah, terus ini ada yang menarik gitu, yang dalam tafsir Ibnu Abbas itu. Ini bagi kita yang agak malas gitu, agak malas. Di situ disebutkan wa inkanu lam yabligu a'malahum. Walaupun orang-orang itu, keturunannya itu yang mengikuti keimanan itu tidak sampai kepada amal-amal sesepuh atau orang tuanya. Maksudnya tidak sampai kepada amal itu derajatnya. Kalau mungkin orang tua kita, guru-guru kita dan sebagainya, itu amalnya itu hebat lah gitu. Ya minimal kalau bulan puasa Ramadan ditambah dengan Syawal itu tanggal 2 Syawal sudah puasa lagi. Nah itu, kalau kita kan tanggal 2 Syawal, Masya Allah, kupat aja belum habis itu gitu. Tanggal 2 Syawal sudah puasa lagi. Nah terus setelah itu sholat sunat dan sebagainya. Nah kalau umpama kita gitu ya, keturunannya tidak bisa sampai derajat kepada orang tua kita yang hebat-hebat, meskipun tidak sampai amalnya, tapi karena keimanan dan keinginan mengikutinya walaupun sedikit, maka nanti akan digabungkan dengan keturunannya itu. Nah, yang lebih membuat saya merasa bahagia lagi adalah yang mudah-mudahan Allah terima, itu di situ disebutkan duriyah itu, turunan itu, duriyah itu dibagi dua. Ada duriyah bin nasab, ada duriyah bis sabab. Ada turunan yang memang itu secara biologis ya, secara darah ya, nasab gitu. Ada yang bisabab, secara sebab ya. Sebab ini bukan darah berarti. Nah, yang sebab ini dengan apa? Ya tadi, dengan keimanan. Keimanannya sama gitu. Jadi di sini biimanin itu dengan keimanan, inilah yang akan mengikat hubungan kita dengan siapapun. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Yang menjadi keikatan persaudaranya apa? Keimanan. Nah, kalau dengan demikian maka bagi kita ya umpamanya yang sekarang mengikuti ulama-ulama terdahulu, ya paling tidak kita ngumpul di Jamiah Nahdlatul Ulama gitu kan. Nahdlatul Ulama kan perkumpulan kebangkitan para ulama gitu ya. Ya kalau saya bukan ulama gitu, tapi ingin dapat berkahnya para ulama. Nah itu meskipun amal kita tidak seperti para ulama, tapi kalau kita meyakini dan mengimani keimanan yang sebagaimana para ulama, sebagaimana para guru-guru kita, maka kita akan dicantelkan, akan digabungkan dengan mereka. Nah, oleh karena itu maka di sini ya, meskipun gitu ya, meskipun amal kita tidak sebanding dengan amal-amal yang sempurna ya, apalagi dengan Kanjeng Nabi gitu ya, dengan ulama yang sedikit yang masih ada saja kita masih susah, tapi paling tidak ada keyakinan kita dan keinginan kita mengikuti mereka, walaupun cara mengikuti kita tidak sempurna. Nah, gimana caranya tadi?
kalaupun kita tidak bisa berpuasa sepanjang tahun karena memang susah, yang minimal puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari nggak bisa, yang minimal sehari nggak bisa, doain. Kalau doain nggak bisa, wah itu udah gitu. Nah, gitu. Dan jadi meskipun kita hanya dengan mendoakan, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang diberkahi oleh Allah sehingga kita mendapatkan keberkahan Ramadan sepanjang tahun. Nah, selanjutnya tentu nilai-nilai Ramadan yang kita laksanakan dilaksanakan kembali walaupun tidak seperti dengan Ramadan. Apa diantaranya? Pertama, niat. Setiap malam kita diajarkan niat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu mengajarkan kita untuk niat kembali. Kalau setiap malam itu sebelum tidur, besok saya mau, nah, dalam hal ini tidak puasanya, tapi besok saya mau ibadah dengan ikhlas kepada Allah, karena inti puasa adalah ibadah dengan ikhlas gitu. Kalau mau puasa setiap hari ya monggo saja gitu, tapi tidak wajib gitu. Cuma yang paling utama adalah diniatkan. Setiap malam itu kita niat bahwa besok kita akan beribadah. Ya, bentuk ibadahnya seperti apa? Monggo saja. Ada ibadah yang memang langsung dengan Allah, ada ibadah yang melalui kebaikan kepada sesama. Bahkan mencari rezeki yang halal pun itu pun ibadah. Kasab, dagang, atau apa, Pak RW mengurus warganya, niatkan ibadah. Jadi sebelum tidur itu, warga saya besok siapa yang perlu saya bantu? Nah, gitu. Nanti ngerti, gitu. Saya akan bantu. Gitu. Itu hebat itu. Jadi kalau ada dalam kitab Nashahil Ibad itu ya, di kitab Nashahil Ibad di hadis Nabi itu, barang siapa yang bangun tidur, man asbaha wa yanwi, gitu ya. Barang siapa yang bangun tidur subuh terus dia meniatkan ingin membantu menolong hamba Allah, maka ia mendapatkan pahala yang lebih besar katanya daripada orang-orang yang bersedekah dan sebagainya. Nah, gitu. Itu ada dalam kitab Nashahil Ibad. Nah, maka dari sini niat itu yang diajarkan setiap malam kita harus niat di Ramadan, itu bagaimana setiap di luar Ramadan pun kita diniati tiap malam itu. Besok kalau Allah perkenankan saya masih hidup, saya akan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, itu. Nah, selanjutnya juga tentu banyak hal ya, mulai dari tilawatil Quran, terus qiyamul lail dan sebagainya, itu coba diistiqomahi. Mudah-mudahan kita sepanjang tahun mendapatkan keberkahan Ramadan. Dan yang paling utama adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, terakhir saya ingin kembali mengajak ya sesama semuanya, mengajak diri saya, mengajak para jamaah, mari kita berzikir kepada Allah. Yang zikir inilah menjadi substansi ataupun hakikat daripada puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan di sepanjang tahun, maka sepanjang tahun kita harus isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca istighfar, kita baca sholawat, kita baca la ilaha illallah, dan kita baca labdun jalalah Allah Allah, serta diakhiri dengan asmaul husna. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah perkenankan kita semua menjadi ahlu Ramadan, ahlul khair, dan ahlul istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru rabbakum
إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من جميع ما كره الله ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu 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 Allah Allahu 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wa salatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman
salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar mutakabir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alimu ya qabid ya basitu ya khafid ya rafi'u ya mu'iz ya muzillu ya sami' ya basiru ya hakam ya adlu ya latifu ya khabiru ya halim ya azim ya ghafur ya syakur ya ali ya kabiru ya hafiz ya muqitu ya hasib ya jalil ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'ithu ya syahid ya haqqu ya wakilu ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muhasib ya mubdi'u ya mu'idu ya muhayyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya barru ya tawwabu ya muntaqimu ya afu ya raufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya darru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rashidu ya sabur azza jalla